Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NPM 1806198603. Pada hari ini saya akan mempresentasikan slide saya yang berjudul Kondisi Tektonik di Nepal, Himalaya, dan Dampaknya Terhadap Lingkungan. Berdasarkan paper berjudul An Overview on Geology, Tectonic Framework and Geohazard in the Nepal Himalaya oleh Krishna 2022. Nah, berikut adalah outline saya. Yang pertama saya akan membahas lokasi dan iklim Nepal Himalaya, selanjutnya evolusi Himalaya, lalu setting tektonik Himalaya, dan selanjutnya geohazard pada Himalaya yang terdiri dari gempa bumi, landslide, dan debris flow, lalu bluff, dan yang terakhir dampak dari geohazard terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya yang pertama lokasi dan iklim Nepal Himalaya. Himalaya adalah sebuah pegunungan termuda yang terapit di antara Sungai Indus dan Sungai Brahmaputra, tersebar sepanjang 2.500 km dengan orientasi west-northwest sampai east-northeast. Nepal sendiri berada di pusat aktivitas tektonik dan seismik dari sabuk Himalaya yang memiliki luas 147.553 km kuadrat dan mencakupi sepertiga dari area Himalaya. Nah, dari gambar ini terlihat yang warna kuning ini adalah daerah Nepal. Lalu di utaranya terdapat negara Cina dan di selatannya terdapat negara India. Nah, terlihat wilayah Nepal ini diapit oleh beberapa basin, yaitu di utara ada Yellow River Basin, di bagian barat ada Indus River Basin, di bagian timur ada Brahmaputra Basin. Lalu terlihat terapit juga oleh beberapa negara seperti di bagian selatannya India, di bagian timur ada negara Bangladesh, dan di bagian barat ada Afghanistan dan Pakistan. Selanjutnya adalah pembagian dan pengelompokan dari iklim di daerah Himalaya. Nah, perubahan yang tiba-tiba dari topografi yang datar menjadi pegunungan tinggi mengakibatkan perbedaan iklim yang bervariasi dari subtropikal, temperate, subalpine, dan alpine mulai jarak 200 km dari selatan hingga utara. Nah, berikut dari gambar ini terlihat dari bagian selatan di bagian kiri ini adalah daerah subtropis yang berwarna kuning, lalu semakin ke arah kanan yaitu daerah temperate yang berwarna jingga, lalu terlihat ada elevasi yang lumayan ekstrim dari daerah temperate ke arah kanan, ke arah utara, yaitu di daerah sini terdapat daerah subalpine, lalu selanjutnya daerah iklim alpine, dan selanjutnya iklim alpine. Nah, selanjutnya adalah evolusi Himalaya. Keterbentukan Himalaya dimulai dari benua India yang bergerak ke arah utara dari 135 sampai 150 ma, yang berbenturan dengan benua Eurasia pada 40 sampai 55 ma. Proses ini menyebabkan penunjaman dari benua India di bawah benua Eurasia dan melahirkan pegunungan Himalaya dan dataran Tibet. Bagian frontal dan lempeng India mengalami deformasi tinggi akibat benturan dengan benua Eurasia dan konvergensi yang masih terjadi hingga saat ini. Nah, berikut adalah gambar dari peta geologi regional Himalaya. Terlihat yang warna kuning adalah daerah sub Himalaya. Lanjut semakin ke arah utara terlihat Lower Himalaya, Higher Himalaya, dan Tibetan Himalaya. Nah, terlihat dari dari sub Himalaya hingga Higher Himalaya itu secara topografi semakin tinggi. Dan terlihat di bagian selatan ada Indian Shield. Selanjutnya adalah setting tektonik Himalaya. Kontinen drifting dari benua India dimulai dari 200 ma sebelum masa kini. Pada 180 ma, lempeng India terseparasi dari Antartika dan Australia dan bergerak ke arah utara. Pada 130 ma, benua India adalah pulau besar dekat pinggir Australia. Laut Tethys berada di antara benua India dan Asia. Pada 80 sampai 65 ma, benua India berada dekat dengan benua Asia dan bergerak dengan kecepatan 20 sampai 56 mm per tahun. Akhirnya lempeng India berbenturan dengan lempeng Eurasia pada 55 sampai 40 ma. Terbentuknya Himalaya berada pada awal Miocene. Nah, berikut adalah gambar dari cross section dari geologi Himalaya. Terlihat di bagian selatan adalah benua Hindia yang menunjam ke bawah.
dan terjadi decollement dan terbentuk ramp. Lalu di bagian daerah utara terdapat lempeng Eurasia. Terlihat juga pembagian dari daerah-daerah Himalaya yang telah disebutkan tadi, seperti di bagian sini ada sub Himalaya, Lesser Himalaya, dan Higher Himalaya. Lalu ini adalah distribusi dari beberapa sesar aktif di Himalaya, yaitu contoh seperti Main Boundary Fault, Main Central Fault, Himalayan Frontal Fault, dan Karakoram Fault, dan ada lebih banyak lagi. Baik, selanjutnya geohazard pada Himalaya. Nah, pada presentasi kali ini, tujuan dari presentasi kali ini adalah menjelaskan hubungan antara aktivitas tektonik dengan lingkungan. Nah, selanjutnya ini adalah yang pertama, yaitu penjelasan dari geohazard pada Himalaya. Aktivitas seismik dan geodinamik di Himalaya dan keberadaan dari banyak sesar dan trust menimbulkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo. Seperti yang dilihat dari gambar sebelumnya, terdapat banyak sesar dan juga proses penunjaman dari lempeng India dan Eurasia yang masih berlanjut hingga sekarang. Landslide pada daerah Himalaya bawah dan sub Himalaya terjadi paling banyak pada musim monsun. Debris flow, glacial lake outburst flow atau GLOF, dan ice rock avalanche terjadi pada daerah Himalaya atas. Lalu terakhir, geohazard memberikan dampak buruk bagi lingkungan, ekosistem, dan ekonomi. Baik, bagian pertama yaitu gempa bumi. Terlihat dari gambar awal ini adalah distribusi dari pembagian gempa bumi moderate, major, dan great di daerah Himalaya. Nah, berikut terlihat adalah gempa-gempa bumi ini tersebar dan memiliki pola di antara benua India dan daerah Tibet ini, atau lempeng Eurasia. Nah, ini adalah gambar dari sebelum dan sesudah dari gempa Gorkha di Kathmandu pada tahun 2015. Nah, berikut adalah beberapa gempa bumi yang dapat di remark. Beberapa adalah gempa di atas magnitudo 8 dalam Richter scale. Contoh ada pada tahun 1955, meskipun datanya memang kurang memadai untuk gempa tersebut. Lalu ada lagi pada 1810, yaitu gempa dengan magnitudo lebih dari 8. Dan lalu pada tahun 1934, Great Earthquake yang terjadi di Nepal sampai Bihar dengan magnitudo 8,3. Di sini datanya lumayan memadai. Kita memiliki data tentang data jiwa yang telah meninggal dunia seperti 8.000 orang dari populasi 1 juta jiwa, lalu infrastruktur yang hancur seperti 80.000 rumah yang hancur dan rusak, dan lebih banyak lagi. Lalu selanjutnya ada geohazard, landslide, dan debris flow. Landslide cukup umum terjadi di daerah Himalaya, terutama ketika musim monsun, ketika curah hujan naik. Nah, musim monsun ini sebenarnya adalah sebutan untuk musim dari April hingga September, di mana curah hujan itu sangat tinggi. Lalu air masuk ke dalam rekahan batuan yang sudah lapuk dan lereng yang curam, menjadi potensi besar terjadinya landslide. Umumnya terjadi di daerah Himalaya atas. Beberapa landslide juga ditimbulkan akibat gempa bumi di daerah bawah Himalaya dan sub Himalaya. Selanjutnya adalah geohazard GLOF atau glacial lake outburst flood. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ada lebih dari 3.000 glacial lake di daerah Himalaya atas dan 27 diantaranya cukup berbahaya. Glacial lake tersebut dapat pecah kapan saja dan mengakibatkan bencana geohazard GLOF. Perubahan iklim dan pemanasan global juga memberi dampak pada es yang mencair di daerah Himalaya dan juga di bagian lain. Dampak dari geohazard terhadap lingkungan. Nepal adalah negara yang dipenuhi pegunungan dengan populasi 30 juta jiwa. Geohazard di daerah Himalaya sebagian besar diakibatkan oleh setting geologi dan setting tektoniknya.
Negara Nepal termasuk dalam negara yang rawan terkena geohazard seperti gempa bumi, landslide, dan glove. Bersama dengan kerusakan yang bersifat antropogenik atau kerusakan akibat manusia, seperti deforestasi, penggalian yang serampangan, kultivasi di lereng yang tidak stabil, dan pembangunan struktur yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan, ekosistem, dan juga kerugian ekonomi yang tinggi. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.